Konnichiwa, konbanwa, orokuroren. Kyou wa nanka iena kanji ga kikasuru ze. Perasaan saya rada nggak enak guys. Soalnya dalam keadaan kayak sekarang, ini topik yang cukup sensitif, dimana kita akan bicara soal politik, AI, dan kekuasaan. Dan semua itu ada di Digimon. Terus disclaimer ya teman-teman, ini cuman sekedar masukan untuk diskusi sekaligus mempertanyakan aja sih tentang apa yang sebaiknya kita lakukan untuk kepentingan bersama. Jadi nggak ada unsur keberpihakan apalagi menjatuhkan orang lain ya. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu dari video ini kan. Gitu. Oke, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Yukse, bisa gitu. Open. Ya. Dari mana dulu ya? Mungkin AI aja guys ya. Karena ini di Digimon merupakan suatu yang fundamental banget ya unsur ini. Apalagi tentang Digimon yang merupakan suatu bentuk kecerdasan yang hidup. Kemudian di Epmon lebih terpusat ke situ karena mereka pure bahas AI. Hampir sama sekali gak ngomongin Digimon selain Agumon. Kapabilitas AI yang luas ditambah akses ke internet. Diperlihatkan juga baik Epmon dan Digimon dapat merusak dan mengacau sistem di jaringan internet sampai menimbulkan masalah yang luar biasa di kedua dunia ini. Secara kasarnya internet itu merupakan penghubung dari kedua dunia ini sih. Dan gimana kalau ada AI yang berhasil menguasai jaringan? Sudah dijelaskan oleh Leviathan ya teman-teman. Ketakutan terbesar umat manusia pasti akan terjadi, dimana mereka akan dikuasai oleh AI yang terus belajar bahkan melebihi kapasitas belajar manusia. Ini resiko menciptakan AI yang dapat semakin cerdas. Dan terbukti saat Leviathan lahir, dia sebenarnya berasal dari Minerva. AI ciptaannya kakek Denemon. Jadi dia tuh bagian Minerva yang mempelajari kejahatan dan memisahkan diri dari Minerva, menuju ke Dark Web dan ngurung diri sampai tiba saatnya dia bangkit untuk melancarkan rencana mengubah semua manusia jadi Epmon chip dan ditransfer ke Dark Web tersebut. Epmon itu justru yang paling realistis di sini. Mereka benar-benar ngomongin struktur internet dari surface web, deep web, dan dark web yang itu sendiri beneran ada di dunia nyata. Dan bahaya dari ketergantungan AI itu gimana? Coba lihat, sekarang orang pada ketergantungan AI, tapi sekalinya chaos ya udah chaos aja gitu. Ini kan ketergantungan tuh kayak misalnya gambar pakai AI, terus ngedit suara pakai AI dan lain sebagainya. Kemungkinan terburuknya sih kalau suatu saat ada AI yang mempelajari suatu yang bersifat buruk, Leviathan bisa bener-bener ada teman-teman. Atau mentok-mentok kayak film Terminator gitulah, Skynet aktif, manusia binasa sama teknologi. Contoh lagi, industri beralih ke AI dan AI akan dikuasai oleh golongan atas. Singkatnya, jadi lahan sama kapitalis. Jikapun mereka berpikir AI akan menguasai pasar dan mereka bisa menguasai AI, gak ada jaminan itu akan membuat mereka lepas dari bahaya yang mungkin dapat terjadi. So we are in the same boat literally. Oh my god, seriously. Gimana kalau ada yang pakai AI untuk mencelakakan orang lain? Dari situ AI belajar menyakiti dan membinasakan manusia. Kemungkinannya bukan nol loh. Itu maksudnya salah satu dari kecemasan terkait ini. Langsung enak badan saya. Rasanya sakit pas lagi ngetik skripnya sama lagi recording ini. Kemudian politik ya. Perang sendiri juga peristiwa politik. Jadi kalau ngomongin tiga hal ini yaitu sesuai judul semuanya relate. Untuk politik aku bisa aja bawa peristiwa di Tamers nih. Dimana mereka asal mula ceritanya itu berkaitan dengan sejarah tahun 48 di era Perang Dingin. Dimana itu merupakan awal terciptanya internet, berujung ke terciptanya virus komputer dan asal mula percobaan makhluk buatan timnya Bapak Lee di tahun 80-an. Jadi intinya, Perang Dingin ini peristiwa sejarah yang beneran dijadiin landasan referensi latar belakang cerita di balik Digimon Tamers oleh Konakasan. Kalian cek aja di Google atau referensi lainnya soal Perang Dingin. Intinya ini akibat perbedaan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi bisa ada internet, itu juga berkat peristiwa ini. Ini hebat sih. Peristiwa penting diangkat jadi bagian cerita. Sayangnya ini berlainan dengan yang mau saya bahas ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek lagi peristiwa Perang Dingin tahun 48 lain kali. Nah, politik kayak gimana nih maksudnya? Jadi politik yang mau saya ceritain itu kayak sistem pemerintahan di Digimon sendiri kayak gimana. Di Frontier misalkan, Sandai Tenshi memerintah dunia digital sebagai malaikatnya. Dan di atas mereka masih ada yang lebih berkuasa seperti Royal Knights dan Yggdrasil misalnya. Tapi di sini yang benar-benar mencerminkan penguasa itu ya mereka bertiga aja. Meskipun akhirnya Cherubimon membelot karena nggak setuju sama Seraphimon. Dimanfaatin Usemon sampai akhirnya terjadi perang Digimon bertipe Human dan Beast yang kedua. Cherubimon nggak sadar dirinya cuma dimanfaatin dan jadi boneka Usemon yang ingin merebut kekuasaan tersebut sebagai pemimpin dari Seven Great Demon Lord. Atau sebagai dirinya sendiri kalau di Frontier ya.
yang dulunya dia sendiri Digimon Malaikat, salah satu yang tertinggi yang turun untuk menghentikan perang human dan beast Digimon yang sebelumnya terjadi di Ancient Digital World. Sampai akhirnya dia disegel sama Ten Warrior ya, sama Jutoshi. Ini bentar, ini cerita Cherubimon jadinya satu penguasa berniat menggulingkan penguasa lainnya nih, maksudnya. Dameda. Aku akan buat video lain buat bahas Three Archangel aka Sandai Tenshi ini, tapi seenggaknya aku akan kasih peran mereka masing-masing dan kuasa masing-masing juga di sini, teman-teman. Maksudnya aku kasih tahu gitu. Ketiganya sih merupakan guardian dari God ya. Kemudian pembagiannya ada Cherubimon menjaga pengetahuan di dunia digital, Seraphimon menjaga hukum dan keteraturannya sebagai yang paling dekat dengan God. Terus Ophanimon jadi Holy Mother yang memberikan kasih sayang pada rakyat. Tuh kan? Kekuasaan di sini aja nggak diperintah satu orang doang. Nanti kalau cuma satu yang memerintah, absolut dong. Nanti kayak Yggdrasil di Severs, ujung-ujungnya pada nentang karena Yggdrasil mulai bertindak dengan kuasanya yang absolut bagi dia. Sementara Royal Knights udah mulai nggak percaya lagi sama perintahnya. Ini udah ngomongin kekuasaan juga sih sebenarnya. Tuh kan, nyambung semua pasti. Terus bahas si Bagramon deh. Dia udah dapetin semua yang dia butuh untuk menguasai seluruh digital world kan. Bahkan dia ubah-ubah tuh hukum, konseptual, dan struktur dunia digital itu sendiri jadi kerajaan yang dia inginkan, dimana isinya pengikutnya semua. Ditambah tujuan akhirnya dia mau merebut dunia manusia juga. Dia satuin dengan dunia digital menggunakan kekuatan gelap dan ciptain dunia yang baru lewat proyek D5-nya. Bagramon mungkin ngeliat sisi buruk kehidupan aja sih, jadi dia mau buat ulang dunia dan jadi penguasanya. Bagramon sendiri aja nggak kelihatan sejahat itu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dia punya pengetahuan Yggdrasil sebagian dari bagian kanan tubuhnya yang diambil dari pohonnya. Ditambah asalnya dia Digimon Malaikat yang menentang dewa dan dijatuhin ke bumi. Jadi masuk akal juga kalau dia itu bukan pure evil. Tapi dia cuma pengen mengetes kebenarannya dia, apakah dia itu benar atau enggak gitu. Membuktikan kebenaran asli gitu lah. Caranya aja yang salah, dia sampai harus perang dan menindas Digimon lain untuk merebut semua kode crown dan mengubah tatanan dunia seenaknya. Nah, balik lagi, apa yang ingin dilakukan Lucemon dan Bagramon itu sama. Ini aku nggak bawa Yggdrasil karena dia itu sosok dewa di sini. Sementara dua Digimon ini tuh emang udah agenda dari lama. Mereka melihat apa yang terbaik untuk dunia dalam sudut pandang mereka masing-masing. Yaitu mereka jadi penguasanya karena mereka merasa sudah mengerti semuanya. Dalam konteks itu hal baik dan buruk ya. Dengan perasaan itu mereka berpikir dunia itu harus mereka rebut dan hapus semua konflik dan menguasainya. Tapi si Lucemon ini lebih ke berpikir kalau dia pengen menguasai dunia itu sendiri sih. Nah, tapi apakah rakyatnya bakal seneng dengan keadaan di mana rakyat justru akan merugi dan menderita? Kita bisa anggap sosok Tamer atau anak terpilih, general, apapun itu sebagai aktivis yang ingin mulai pergerakan supaya dunia menjadi lebih baik. Aku akan majuin Taiki dan Shoutmon di sini ya, teman-teman. Mereka benar-benar mikirin gimana supaya semua orang bahagia dan gak ada yang menderita. Pemimpin seperti apa yang mereka butuhkan, bukan sekedar ngejar kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dan di Crosswords ditunjukin semua sifat seperti itu, teman-teman. Orang-orang yang ingin memperkaya dirinya untuk tujuan pribadi, termasuk Bagramon dan Dark Knightmon. Terus juga orang-orang yang pengen melakukan suatu untuk tujuan bersama, itu jumlahnya sangat jauh berbeda ya. Maksudnya yang mempedulikan orang lain gitu. Kita cuma punya Taiki yang pelan-pelan membangun ikatan dengan semua penduduk yang sempat dikuasai oleh Bagara Army dengan cara menolong mereka semua satu-satu. Serius, Taiki doang yang gak kepikiran buat pulang tiap kali lihat Digimon ternyata banyak yang butuh bantuan mereka. Dia pengen tuntasin dulu lah semua masalah ini baru pulang gitu kan. Akhirnya apa? Semua orang ikut dia. Seneng sama jalan pikirannya dan moral boost di sini. Semangat lagi, gak takut nolongin Taiki dan Shoutmon yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Itu pemimpin yang sungguhnya. Sifatnya begitu, teman-teman. Maju bersama, bareng-bareng yang lain. Gak mentingin diri sendiri aja gitu loh. Kemudian ada Tirani. Tirani itu jenis kekuasaan atau apa ya? Pokoknya itu lah. Yang selanjutnya dilakukan oleh Gulus Gamamon, teman-teman. Ya, dia sih beda ya. Dia beneran gak peduli apapun selagi bisa menghabisi si Endbringer. Tapi mulai berubah sejak ketemu Hiro dan akhirnya kalah kan. Tadinya dia berpikir satu dunia digital bisa jadi pasukannya. Gak peduli mereka akan saling menghabisi setelah kena GRB demi jadi survivor terakhir lah istilahnya. Tapi setelah keputusan Hiro dan yang lain di episode terakhir, kayaknya dia udah tenang dan gak bakal ganggu mereka.
Malah kalau dia bantuin nantinya bakal seru deh kayaknya. Gila cuy, biar bisa lihat Proximamon cuy. Dan tahu kan endingnya gimana? Ghost Game yang kemarin, Hiro dan yang lain berusaha membangun negara di dunia digital yang masih kosong, di mana di situ bisa jadi jembatan biar Digimon dan manusia bisa hidup bersama. Kalau di sini di episode ini ya, entahlah guys, mungkin gak ada kekuasaan tapi tetap harus ada regulasi biar tetap teratur dan gak terjadi penyalahgunaan Digimon, apalagi demi kepentingan pribadi dan haus akan kuasa guys. Oke, itu dia guys video kita kali ini. Ini video yang bener-bener cuman sekedar masukan aja sih buat kita bisa diskusi baiknya gimana dan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa di Digimon yang kebetulan secara fiksinya berunsur politik ya. Padahal banyak ya anime yang ada politiknya kayak Gundam misalkan, terus anime isekai juga kayaknya ada tuh yang unsur politiknya kepake banget gitu, kayak apa ya, Tensura enggak ya, ya pokoknya apapun itulah. And then stay safe ya guys, tetap berjuang walaupun hidup berat-berat banget kayak gini, lagi berat-beratnya begini teman-teman. Jika ada kesalahan dalam ucapan saya maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokuren undur diri. Hai, Rokuren Oskari, see you. Kono